Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara para hadirin jamaah salatil Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tekad dan azam akan menjunjung tinggi semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan akan menjauhkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan upaya yang demikian, maka kita akan senantiasa mendapatkan limpahan kasih sayang, rahmat dan maghfirah, cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatil Jum'ah rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khida'atun yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwinu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah." Qila wa mar ruwaybidatu? Qala ar-rajulu tafih fi amril ammah. Artinya bahwa akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan dan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang-orang jujur malah didustakan. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang-orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Ruwaybidah lah yang berkata. Lalu ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan Ruwaybidah ya Rasulullah? Lalu beliau bersabda, orang-orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatil Jum'ah rahimakumullah. Sesungguhnya dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kita berharap dan marilah kita menggali hikmah dan pelajaran dari kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan adalah bahagian integral dari kehidupan manusia. Maka di dalam Islam, kepemimpinan bukanlah semata-mata kekuasaan atau akan berkuasa, tetapi kepemimpinan itu adalah sebuah amanah dan tanggung jawab besar yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Artinya, dan kami menjadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka benar-benar bersabar dan yakin akan kebenaran ayat-ayat kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sebagai umat Islam
kita dituntut untuk menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab dalam memilih pemimpin. Pemilihan pemimpin bukanlah sekedar hak kita semata-mata, tapi juga merupakan amanah yang harus kita pikul dan harus kita pertanggungjawabkan kelak di yaumil akhir. Oleh karena itu, kita harus memilih pemimpin, baik itu sebagai legislatif, eksekutif, dan lain-lain, adalah mereka yang benar-benar mempunyai integritas, kejujuran, kompetensi dalam memimpin. Kita harus menghindari memilih pemimpin berdasarkan kesetiaan pribadi, suku, atau golongan semata, tetapi kita akan melakukannya berdasarkan kualifikasi yang berpihak pada kebenaran dan tentu bertujuan untuk kesejahteraan dan keadilan sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kepemimpinan dalam Islam adalah sebuah amanah yang besar. Maka kita harus memiliki peran, harus memiliki andil untuk menjaga tegaknya dan berlangsungnya kepemimpinan yang adil dan berkeadilan. Maka marilah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan dalam memimpin dan dalam memilih pemimpin yang terbaik untuk umat dan negeri yang kita cintai ini. Ada langkah yang bisa dilakukan untuk memilih pemimpin dalam Islam. Antara lain, bahwa kita harus memprioritaskan dia seorang yang benar-benar mukmin dan muslim. Muslim yang baik adalah muslim yang memiliki dua sifat, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, menegaskan tentang sifat Nabi Yusuf alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Nabi Yusuf berkata, jadikanlah aku sebagai bendahara Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai dan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Maka dalam ayat ini, hafizun alim bisa diartikan sebagai orang yang pandai, sebagai orang yang pandai menjaga. Artinya seorang yang mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, amanah, dan tentu berakhlakul karimah, sehingga benar-benar patut menjadi tauladan bagi orang lain dan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kita harus mengutamakan atau memprioritaskan amanah. Seorang pemimpin yang amanah akan tentu berusaha sekuat tenaga untuk mensejahterakan masyarakat, untuk mensejahterakan rakyatnya. Sebaliknya, pemimpin yang khianat akan sibuk memperkaya dirinya sendiri, memperkaya keluarganya atau kolega-koleganya, dan membiarkan rakyat dan orang lain menderita dalam ketidakmampuan. Sifat amanah akan memberikan keberkahan dan kebaikan, sedangkan sifat khianat akan mendorong pada kefakiran dan penyesalan. Ketiga, yang harus kita lihat adalah rajin menegakkan ibadah. Pemimpin yang baik tentu pemimpin yang menegakkan salat, karena salat akan melahirkan kesadaran keimanan, kesadaran bertauhid yang dibangun melalui salat berjamaah. Maka berjamaah bisa diartikan bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan rakyatnya, berusaha mengetahui dan melihat keadaan rakyatnya dengan sebaik-baiknya, dan mencarikan jalan solusi, jalan keluar atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu sikap yang lain yang harus kita lakukan dalam memilih pemimpin, kita harus memilih menurut kesadaran dan nurani kita. Maka pilihlah, dan melakukan pilihan itu haruslah dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dipengaruhi atas uang, suap, karena semua itu akan mengancam kita di dalam neraka.
akan memperberat tanggung jawab kita di yaumil akhir. Dan kemudian kita harus menerima dengan lapang dada siapa yang pada akhirnya ditakdirkan Allah sebagai pemimpin, sebagai orang yang kemudian memimpin kita di masa-masa yang akan datang. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan takdirnya, "Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir." Katakanlah ya Muhammad, ya Tuhan yang memiliki kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Kemudian Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Sungguh di tangan-Mu lah segala kebijakan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Akhirnya, ma'asyaral muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan pemilu ini sebagai momentum untuk menunjukkan komitmen kita dalam menjaga keutuhan negeri kita, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan untuk bersama. Mari kita sukseskan pemilu ini dengan datang ke TPS dan menggunakan hak pilih kita dengan bijaksana dan baik. Dengan demikian insya Allah kita berharap terus semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiq wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at wa tamassaku bil Qur'ani was sunnati la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih jami'i wulatil muslimin wansuril islam wal muslimina fi kulli makan wansuril islam wal muslimina fi kulli makan wansuril islam wal muslimina fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.